Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Teguh Rafiq Arniri dari kelas 10 TKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk struktur organisasi tentang administrasi umum. Oke. Pengertian organisasi kantor. Secara etimologi, istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, atau dalam bahasa Latin organum, yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Secara definisi, organisasi adalah kesatuan atau susunan yang terdiri atas bagian-bagian orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kamus administrasi, organisasi adalah suatu usaha kerjasama dari kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki ciri-ciri. Pertama, terdiri atas kelompok orang, yakni 2 orang atau lebih. Kedua, terdapat kerjasama yang berlangsung di dalamnya dan memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama. Oleh karena itu, untuk mencapai semua tujuan, sebuah perusahaan juga harus memiliki organisasi yang disebut sebagai organisasi perkantoran. Ada 5 fakta yang terdapat dan berlangsung dalam organisasi perkantoran. Pertama, setiap organisasi perkantoran pasti mencakup sumber daya manusia yang terlibat dalam interaksi sosial. Kedua, interaksi dalam sistem sosial tersebut tersusun dalam sebuah struktur yang menjamin perintah dan laporan. Ketiga, sebagai suatu sistem terbuka, setiap organisasi perkantoran mempunyai hubungan timbal balik, baik dalam organisasi internal maupun eksternal. 4. Setiap orang dalam organisasi perkantoran memiliki tujuan individu yang menjadi alasan dan tindakannya. Kelima, interaksi sosial yang terjadi dalam manajemen perkantoran juga dapat membantu pencapaian tujuan bersama. Oke, selanjutnya B. Prinsip-prinsip organisasi kantor. Dr. Andos M. Manulang. Prinsip-prinsip organisasi berikut. Prinsip perumusan tujuan. Itu yang pertama. Dalam melaksanakan suatu kegiatan, hal utama yang harus dibuat adalah tujuan yang jelas dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal pertama yang harus jelas adalah tujuan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Bagi sebuah perusahaan, tujuan tersebut dapat berperan sebagai berikut. A. Pedoman arah organisasi itu akan dibawa. B. Landasan organisasi. C. Menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan. D. Menentukan program, prosedur, koordinasi, integritas, simplikasi, dan sinkronisasi. Kedua, prinsip pembagian kerja. Pembagian kerja atau tugas merupakan keharusan mutlak karena tanpa adanya hal tersebut akan terjadi tumpang tindih menjadi amat besar. Dengan adanya pembagian tugas, pekerjaan, susunan atau struktur organisasi, tugas dan fungsi setiap unit dalam organisasi, hubungan-hubungan, serta wewenang tiap unit organisasi dapat ditetapkan sekaligus. Ketiga, prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Setiap pimpinan harus memperoleh delegasi kekuasaan atau wewenang yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Wewenang atau kekuasaan mempunyai beberapa aspek antara lain dalam hal mengambil keputusan, menggunakan peralatan, memerintah dan pemakaian waktu tertentu. Keempat, rentang manajemen. Dalam bahasa Indonesia, istilah lain yang digunakan untuk menyebut prinsip ini adalah jenjang pengawasan, jenjang kekuasaan, dan rentang manajemen. Kelima, tingkat pengawasan. Keenam, kesatuan perintah dan tanggung jawab. Ketujuh, koordinasi. Oke, sekian dari saya.
Ukur Rafikaraniri, kelas 10 TKP 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.